Enggak sih, enggak sih. Ya, di ujung sebelah tindak. Harus semua asal kontrol. Bagus. Saat ini menjadi. Tetapi jika sahabat-sahabat sekalian tidak menjadi sebuah kontrol, maka seperti ini aja. Kita disuruh masuk sahabat-sahabat sekalian, namun nyatanya siapa yang ada di depan kita sahabat-sahabat sekalian? Kalau begitu keluar. Keluar saja. Keluar. Kita masih konsisten awal zaman ini, kemudian kita hadir di gedung perwakilan rakyat DPRD Kabupaten Pangkep. Hadir menemui kita sahabat-sahabat sekalian. Ada beberapa poin yang mesti kami sampaikan. Kami di sini hadir sebagai penyambut aspirasi rakyat yang kemudian merasakan keresahan pelayanan yang ada di rumah sakit daerah Kabupaten Pangkep, dalam hal ini Rumah Sakit Batara Siang. Lalu kemudian kami berharap agar kiranya anggota DPR Kabupaten Pangkep yang membidangi kesehatan hadir ikut mendukung gerakan yang kemudian hari ini kita lakukan, karena ini menyangkut persoalan masalah kemanusiaan. Tentunya kasus ini kami tidak menginginkan terjadi kedua kali. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMI Kabupaten Pangkep telah hadir berkali-kali menyuarakan bagaimana kemudian pelayanan kesehatan Kabupaten Pangkep baik meskipun di tahun 2019 Rumah Sakit Batara Siang sudah mendapatkan kategori pelayanan kesehatan yang sangat baik, tapi nyatanya masih terjadi kelalaian pelayanan atau keteledoran pelayanan yang bobrok di rumah sakit. Sementara peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2018 pasal 2 B yang berbicara tentang kewajiban rumah sakit, yaitu rumah sakit harus memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar rumah sakit. Yang anggota DPR Kabupaten Pangkep
yang membidani kesehatan. Kami hadir di sini sebagai tanggung jawab terkait problem kesehatan yang ada di Kabupaten Pangkep. Karena adanya bobrok pelayanan kesehatan yang kemudian pergerakan mahasiswa Islam Indonesia hadir sebagai garda terdepan mengawal aspirasi rakyat, yang kemudian anggota DPRD Kabupaten Pangkep yang membidani kesehatan memberikan dukungan sepenuhnya kepada masyarakat. Kami mendesak pemerintah Kabupaten Pangkep untuk segera memberikan sanksi administrasi terhadap Direktur Rumah Sakit Batara Siam. Yang kedua, mendesak pemerintah daerah Kabupaten Pangkep untuk segera menginstruksikan Direktur Rumah Sakit Kabupaten Pangkep untuk melakukan konferensi pers terhadap kasus yang ditimpa oleh Ibu Kembar dan tidak memohon maaf kepada yang bersangkutan karena kelalaian pelayanan yang kurang baik. Yang ketiga, jika pelayanan rumah sakit tidak pernah baik, kami minta kepada DPRD Kabupaten Pangkep yang membidani kesehatan untuk mendukung pernyataan sikap kami, yaitu mencopot Direktur Rumah Sakit Kabupaten Pangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntutan yang kita bawa itu berlandaskan apa yang menjadi problema yang terjadi sekarang di rumah sakit, bahkan dari sebelum-sebelumnya. Ibu Mardatila adalah korban yang kesekian kalinya, dan ketika kami para mahasiswa pemuda tidak menyikapi atau menyampaikan aspirasi kepada dewan-dewan yang terhormat, maka di mana lagi kami akan mengaku. Dan lalu kemudian bobroknya rumah sakit itu terjadi, kita akan melihat apa yang menjadi kerja-kerja struktural yang dimana ketika Direktur Rumah Sakit berhasil mengontrol apa yang menjadi pelayanan di bawahnya, maka rumah sakit tidak akan bobrok. Tapi yang nyatanya hari ini kerja dari Direktur Rumah Sakit itu tidak ada sama sekali yang membuktikan bahwa kebobrokan pelayanan sehingga ada bayi yang meninggal dalam kandungan. Dan hari ini kami meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ini aspirasi masyarakat yang kita bawa, mendukung penuh untuk bagaimana bisa mencopot Direktur Rumah Sakit Batara Siam. Mungkin hanya itu, mungkin ada tambahan dari sahabat, atau saya kembalikan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita, sehingga kita dalam suasana yang khas ini bertemu lagi di rumah kita. Alhamdulillah. Tidak lupa juga kita panjatkan puji syukur, salawat dan taslim kepada junjungan kita dan bersama-sama yang kami hormati. Mungkin bisa saya sebut adik-adik mahasiswa pengemban masa depan yang sama saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu dari kepolisian yang mendampingi kita. Jadi masuk di materi bahwa kondisi ini, begitu ada tanggapan seperti ini, komisi yang membidangi hal ini langsung bersikap. Yang sudah ditindaklanjuti hari Jumat
memanggil, dan terakhir jika kondisi ini tidak memuaskan, maka menuntut agar direktur rumah sakit dicopot. Ya. Sebagai penilai kondisi yang terjadi di lingkungan kita, adik-adik mahasiswa, itu sangat positif kegiatan ini, dan kami sudah memposisikan hal ini, mendiskusikan hal ini, mengambil informasi dari yang bersangkutan langsung direkturnya, kedua oleh yang mengawasi direktur sebagai wakil pemilih, dalam hal ini dewan pengawas mewakili pendiri, mewakili bupati. Dua kondisi itu kita sudah punyai. Nah, kemarin terakhir dewan pengawasnya juga sudah membuat kegiatan kepada pemilik rumah sakit, dalam hal ini bupati. Jadi DPR ditambah hari ini menambahkan lagi masukan dari kondisi yang terjadi, itu juga menambah alasan argumen kita bagus, kepada ini tak balik ini. Bagus itu, Bagus itu. Bagus itu, bagus. Mudah-mudahan ini bukan sogok ya. Jangan terlalu serius, jangan terlalu tegang. Kita harus tegang kalau bisa. Di dalam kamus kita di PMI Pak tidak ada kata sogok. Ya. Tabe. Dan saya tersinggung karena saya dikasih. Harusnya ya yang punya rumah yang ngasih ya intermezzo. Jadi hari kemarin sudah ada kesimpulannya DPR tentang kondisi yang terjadi. Itu sudah disampaikan laporan lisan kepada Pak Bupati. Tapi hari ini menambah lagi referensi untuk menyempurnakan atau menambah kesimpulan DPR atas kejadian yang terjadi. Jadi sebagai pengelola aspirasi masyarakat, sebagai wakil dari adik-adik, hal ini sebelum hari ini sudah ada kesimpulan DPR kepada pengambil keputusan, dalam hal ini yang mempunyai, yang memiliki rumah sakit, dalam hal ini bupati. Jadi sudah kita laporkan secara lisan kepada Pak Bupati bahwa dua kondisi ini semakin memberi kesimpulan atas asumsi yang dibawa oleh mahasiswa terhadap pasien yang mengalami kematian dalam kandungan, Ibu Marta Sila. Ya. Dengan begitu kita menunggu keputusan dari pemilik rumah sakit, dalam hal ini bupati. Saya kira itu yang menjadi kesimpulan aspirasi yang dibawa oleh adik-adik, termasuk laporan dari kesakitan keluarga Ibu Marta Sila. Ada tambahan? Ya, silakan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik atas kedatangannya di sini. Dan alhamdulillah kami sangat syukur itu Pak. Syukur itu dan selama kami di DPR sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan seperti ini. Berarti ini kan kita berjasa untuk memperbaiki Pak. Pertama mungkin saya sampaikan ini apa yang menjadi tuntutan hari ini seperti saya sampaikan tadi Pak Sarudi bahwa kita sudah sampaikan. Pertama ada gejolak, kemudian muncul di media sosial. Kami Komisi 2 ada kunjungan kerja. Setelah kami pulang, kami langsung panggil direktur rumah sakit dan hasil RTP yang diriliskan dengan direktur rumah sakit tidak memiliki kesimpulan bahwa harus diinvestigasi di persoalan. Maka Komisi 2 menyurat ke Inspektorat untuk menginvestigasi di persoalan, karena untuk mencopot atau memberhentikan seseorang harus ada dasar. Artinya kita bukan sama biar direktur rumah sakit, tapi paling tidak kita harus ada dasar untuk melakukan hal-hal itu. Dan kalau memang terbukti ada kesalahan, itu pasti akan terjadi. Baik.
Yang kedua, kemarin kita atas desakan teman-teman dari IPM kita panggil Dewan Pengawas. Hasil pertemuan Komisi 2 dengan Dewan Pengawas timbul kesimpulan bahwa kita harus mengarah ke satu orang. Karena sebenarnya kan begini, kalau melihat dari pertemuan, menarik kesimpulan dari pertemuan dengan direktur rumah sakit, tidak ada hubungannya antara kematian dengan persoalan nanti komentar. Saya jelaskan. Tidak ada hubungan sebab akibat dengan persoalan ini. Sebenarnya bukan tidak dilayani, karena ini memang pasiennya memang dokter. Cuma persoalannya dia tidak pernah dilihat satu kali pun oleh dokternya, tapi dari segi pelayanan rumah sakit itu dilayani tidak. Itu yang perlu. Dari segi visiti dokter memang tidak. Makanya saya mengatakan sama dokter Anas selaku direktur rumah sakit, saya tidak pernah menyetujui kalau persoalan COVID sehingga dokter tersebut, dokter ahli tidak melihat dia punya, di sini dia punya pasien, karena sudah disiapkan dengan segala prosedur. Jadi saya tidak mau ada alasan Pak Dokter, Pak Direktur kalau persoalan COVID dibawa ke sini. Itu karena memang ini kan kejadiannya mungkin ada sudah tahu dengan penjelasan dari rumah sakit bahwa ini adalah masih bukan prematur ya, masih keluar, masih artinya belum memang bisa belum waktunya dilahirkan. Kemudian dari kemarin itu timbul kesimpulan bahwa kita harus, saya sampaikan sama Dewan Pengawas, Komisi 2 tetap berpatokan bahwa harus disentil ini satu orang, paling tidak bagaimana caranya supaya selesai permasalahan. Karena kapan tinggal di Dokter Peri dipanggil, yakin dan percaya begini terus kejadian. Makanya salah satu jalan untuk ada bergerak, kita rekomendasikan ke Dewan Pengawas untuk bagaimana caranya ini dicarikan formulasi supaya ini hilang dari rumah sakit ini Dokter Peri. Ya, itu untuk sementara. Baik. Ya. Jadi saya moderator ya. Oh ya, silakan. Saya. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Pak Dewan yang terhormat, yang pernyataannya tadi yang adalah bagaimana kemudian anggota DPR sudah menyepakati telah mengambil sebuah hubungan bahwa kasus pelayanan rumah sakit harus baik ya, pada kesempatannya di sini. Tetapi sini kami melihat bukan pada persoalan Ibu Mardani saja, bukan pada persoalan Ibu Mardani lagi adalah membangun semangat yang kemudian pernah dulu. Itu artinya bahwa jika kemudian anggota DPR dalam bidang kesehatan telah menyepakati agar dokter Mer angkat kaki di rumah sakit pada hasil itu sah saja. Tapi kami nyatakan itu tidak akan memperbaiki pelayanan di rumah sakit. Itu tidak akan pernah memperbaiki pelayanan di rumah sakit. Siapa yang kemudian akan bertanggung jawab? Apakah anggota DPR akan bertanggung jawab ketika besok atau sebentar ada pelayanan di rumah sakit dibatasi yang tidak baik? Itu yang kami persoalan masalah investigasi yang kemudian dilakukan oleh inspektorat yang mengatakan bahwa DPR mengatakan bahwa pada persoalan ini punya regulasi dalam persoalan masalah penjabatan wajar saja. Tetapi anggota DPR dan sahabat-sahabat harus tahu bahwa ini persoalan masalah kesehatan sangat urgent. Sangat urgent. Siapa yang kemudian akan bertanggung jawab ketika kasus pelayanan rumah sakit di Kabupaten Bangkok baru terjadi berdoa?
sakit kami nyatakan bahwa ketiga ini keluar dari rumah sakit pada hasil itu tidak akan menjamin pelayanan rumah sakit akan baik, karena hanya pada persoalan masalah pelayanan, pada persoalan masalah uang. Bagaimana dengan bidang-bidang yang lain? Betul itu. Iya, itu tidak akan menjadi. Baik, sekedar Bapak mengatakan tadi bahwa ada pelayanan. Oke, pelayanan kita lihat bahwa Jumatan Ibu Marta mengatakan bidang itu tidak ada pada saat itu. Bahkan pada sampai hari ke-10, hari ke-9 dia melihat dokter untuk masuk di ruang operasi. Ibu Marta tidak disitu dibawa di ruang operasi untuk menemui dokter yang nyatanya dokter tidak hadir karena ada di situ kan. Nah, saya kembali kepada pelayanannya, di mana apa yang menjadi kerja-kerja dari organisasi yang terstruktural, mulai dari ketika direktur mengambil sikap bahwa hukuman adil atau yang lain bisa baik, maka direktur aman saja. Tapi hari ini yang menjadi kewajiban rumah sakit dalam pelayanan sesuai apa yang menjadi struktur dari direktur rumah sakit yang pada poin peraturan presiden nomor 77 tahun 2015 tentang struktur pelayanan, bahwa konsep pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf B berupa unsur organisasi bidang pelayanan medis yang dibawa bertanggung kepala rumah sakit dan direktur rumah sakit. Betul. Itu aturan Pak, sesuai aturan presiden nomor 77 2015. Jangan betul Pak. Copot saja. Copot. Kita berdasarkan Pak, kita berbaik untuk bagaimana bisa menindaki apa yang menjadi kesalahan dari direktur rumah sakit. Mungkin ada tambahan. Ya, Terus itu untuk sementara itu. ya, ini dulu ya. Silakan Pak Budi minta maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan yang hari ini menerima adik-adik mahasiswa yang saya hormati, teman-teman Komisi 2, para keamanan yang sempat hadir dari Polres Pangkep, yang saya hormati adik-adik mahasiswa. Saya langsung saja terkait dengan apa yang dibawakan oleh adik-adik mahasiswa ini. Kami dari DPRD sangat mengapresiasi ini. Namun dengan konsep ataupun tema yang dibawakan ini, dua kali lagi saya menyampaikan bahwa saya sangat mengapresiasi ini tentang keadilan. Nah, berangkat dari situ, sesuai yang disampaikan tadi oleh teman-teman dari Komisi 2 bahwa sudah ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh DPRD, dalam hal ini adalah Komisi 2, untuk melakukan pembicaraan dengan direktur rumah sakit maupun dewan pengawas yang kami lakukan kemarin. Sehati dengan apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, kami dari DPRD selaku wakil rakyat sangat tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh oknum dokter ini. Sekali lagi, saya sangat sependapat dengan adik-adik mahasiswa bahwa apa yang dilakukan oleh oknum dokter ini sangat tidak manusiawi. Sedikit saya sampaikan bahwa pertemuan kami dengan Dewan Pengawas, kami dan DPRD, teman-teman dari Komisi 2 sudah memberikan pertimbangan maupun rekomendasi kepada Dewan Pengawas untuk melakukan pembicaraan tindak lanjut dengan Bapak Bupati dalam hal ini yang selaku pemilik rumah sakit Pemda Pangkep, untuk melakukan tindakan-tindakan yang berupa sanksi
terhadap pelayanan yang ada di rumah sakit. Jadi itu tadi deh, tuntutannya adik-adik ini sangat saya apresiasi, saya simak bahwa adik bukan hanya menuntut dengan kondisi yang dialami oleh Ibu Badratia, tetapi cenderung mengkritisi tentang pelayanan yang ada di sana, sehingga sasarannya kenapa adik-adik ini mau berniat untuk meminta direktur rumah sakit dicopot. Tetapi sehubungan dengan itu semua, tentu dalam pemerintahan, dalam birokrasi ASN maupun dalam birokrasi pemerintahan daerah, tentu ada prosedur-prosedur yang harus kita lalui. Makanya kami dari DPR merekomendasikan untuk membuat semacam regulasi ataupun tindakan yang paten di rumah sakit terkait dengan pelayanan, bahwa ketika ada yang seperti ini, ada oknum dokter seperti ini terkait dengan pelayanan, maka harus ada sanksi. Bahkan kami merekomendasikan bukan hanya sanksi secara sosial, tetapi secara moral kita berikan sanksi. Kemudian kita gandeng media untuk meliput semua itu dan kita publikasikan di masyarakat dan seluruh instansi rumah sakit yang ada di Indonesia maupun di Sulawesi Selatan, sehingga dokter ini ketika nanti keluar dari rumah sakit misalnya tidak ada lagi yang mau terima. Jadi secara profesi kita kebiri profesinya sebagai dokter. Seperti itu yang kami rekomendasikan kepada Dewan Pengawas untuk dipertimbangkan dengan Bapak Bupati. Kenapa kami seperti itu? Karena persoalan ini tidak kali ini saja terjadi. Kami pada waktu periode pertama, karena saya baru periode kedua ini, itu terjadi juga di sana dengan dokter yang lain ya. Kami sempat itu kunjungan kerja ke ini dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Nah ini semua kami lakukan bagaimana pelayanan ini bisa baik di Pangkep ini, bisa betul-betul menjadi harapan masyarakat, bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Karena terus terang sedikit kami sampaikan di sini, karena kebetulan rumah sakit ini adalah komisi kami, bahwa teman-teman DPR sangat mendukung besar itu sebuah peningkatan yang ada. Semua fasilitas yang ada di rumah sakit maupun dinas kesehatan kami dukung. Kami tidak pernah menghitung-hitung berapa anggaran yang kami mau berikan kepada rumah sakit dan dinas kesehatan. Karena apa? Tujuan kami di DPR bagaimana pelayanan itu tambah baik. Hal-hal yang menjadi kekurangan selama ini itu bisa diperbaiki dan bisa menjawab apa yang menjadi kekurangan yang menjadi keluhan masyarakat. Nah, dengan kedatangan adik-adik ini kami sangat mengapresiasi dan menjadi menambah semangat kepada kami, menjadi motivasi kami di DPR bahwa tentu ke depannya harus ada ketegasan. Harus ada ketegasan yang dilakukan oleh Bapak Bupati terkait dengan pelayanan ini. Karena kalau tuntutannya adik-adik mahasiswa tadi bahwa satu sisi yang kita harus putuskan di sana dalam hal ini mencopot direktur rumah sakit, kita juga harus pikirkan apakah mencopot direktur rumah sakit itu akan menyelesaikan masalah atau tidak. Nah itu yang perlu kita pikirkan secara birokrasi. Nah inilah kenapa DPR itu memikirkan ada pertimbangan-pertimbangan terkait dengan perbaikan pelayanan ini, karena jangan sampai tuntutan itu dilakukan mencopot direktur rumah sakit. Nah yang kita harapkan berbanding terbalik dengan apa yang kita lakukan. Nah ini mungkin yang perlu kita pahami bersama adik-adik yang saya hormati. Tetapi tuntutannya adik-adik hari ini insya Allah dengan apa yang kami lakukan dengan pihak rumah sakit maupun Dewan Pengawas, tentu sangat mendukung bahwa harus ada komitmen perbaikan pelayanan terkait dengan yang selama ini yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat. Jadi saya kira itu adik-adik sekalian. Copot saja. Betul.
Saya kira itu sementara. Mudah-mudahan kalau masih ada pertimbangan-pertimbangan ataupun saran daripada adik-adik, kami akan terima dan kami akan menjadikan Copot saja, copot saja. memperbaiki pelayanan yang ada di rumah sakit Kota Asia. Saya kira itu sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin ada Sekali lagi, ada persoalan masalah Siapa ini? pelayanan di rumah sakit. Kemudian anggota DPR Kota Bangkok sudah ini membina kesehatan. Di pada persoalan masalah kejadian yang kemudian pernah ditangani. Itu artinya sistem pelayanan manajemen dalam sebuah rumah sakit ini yang bodoh. Tidak ada semacam Stella tidak. Maunya kami Bapak ini sebagai anggota DPR dipilih untuk mewakili rakyat yang kemudian pada saat ini merasa bahwa pelayanan rumah sakit itu tidak baik. Maksudnya jangan setengah-setengah lah. Ini bukan pencopotan atau misalnya bagaimana kemudian Ibu Mary ini tanpa ada aksi tidak jadi. Iya, tanpa ada aksi. Anggota DPR pemerintah kabupaten berdosa ketika Ibu Mary tidak jadi tanpa ada aksi. Oke. Karena ini pribadinya Bu Mary, ini pada persoalan masalah pelayanan. Kami rasa anggota DPR paham dalam persoalan itu. Betul. Oke, ada investigasi yang kemudian ada regulasi yang kemudian harus dipenuhi. Kami sepakat. Tapi siapa yang kemudian berani bertanggung jawab? Apakah Bapak DPR? Iya. cukup. Kalau misalnya yang harusnya seperti ini kami serius Pak. Kalau kami sangat berharap berangkat. Sebenarnya aksi sudah 2 kali. Aksi yang kedua. Dan kemarin kami juga menyesali karena tidak sempat bertemu dengan Bapak Bupati membahas persoalan ini. Ini aksi kedua. Ini artinya kami betul-betul serius bagaimana kemudian pelayanan rumah sakit Bapak Tarsian itu baik. Karena ini urgen sekali. Ini urgen sekali. Dan kami berharap ada solusi yang kemudian tercapai. Bagaimana kemudian pelayanan rumah sakit itu baik. Bukan harapkan, bahkan masyarakat juga harapkan agar pelayanan di rumah sakit Batarsian itu baik. Itu kan yang di pada persoalan bagaimana kemudian dokter Lele ini ditindak pada dasarnya harus kembali tanpa ada tuntutan kami. DPR selaku wakil rakyat pemerintah daerah berdosa ketika Ibu Mary tidak ditindak. Tapi pada persoalan masalah pelayanan agar pelayanan itu baik di segala ini rumah sakit yang bertanggung jawab itu adalah direktur rumah sakit secara penuh. Iya. Sudah ya. Kalau misalnya kasus-kasus yang terjadi dicopot lagi seolah-olah direktur rumah sakit ini luar biasa sekali. Di luar direktur rumah sakit itu dipercayakan oleh pemerintah daerah agar kemudian masyarakat ini dalam pelayanan itu baik, tidak ada intimidasi dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan pasien sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tentang Peraturan Kementerian Tahun 2018 pasal 2 yang sudah dibacakan tadi. Iya, Pak. Maksudnya kami serius. Jika tidak ada solusi yang kemudian ditemukan, kami akan turun. Lagi-lagi kami akan aksi. Bagaimana kemudian pihak pelayanan di rumah sakit ini baik. Kami tidak pastikan bahwa pelayanan di rumah sakit akan baik. Apa yang kami sampaikan? Ada nggak pembuktian yang bisa kami berikan? Itu tidak ada. Maka kami akan tetap konsisten untuk melakukan sebuah gerakan ketika tidak ada solusi untuk memberikan pelayanan yang baik. Cukup deh ya. Iya. Berulang. Begini deh. Jadi yang saya tangkap adalah kalau hanya dokter ahli bedah, dokter kandungan, dokter ini dicopot, itu tidak
Iya. Nah, yang tenang dulu. Karena yang Anda anggap keliru adalah siapa di belakang pengelola organisasi ini. Siapa yang mengelola manajemen rumah sakit. Saya ada argumen lain. Maksudnya begini, kalau saja harapan adik-adik ini mencopot direktur rumah sakit, apakah itu sudah jaminan pengelolaan pengorganisasian pelayanan rumah sakit yang bagus? Kan tanda tanya. Oke? Iya. Dulu. Anda sudah selesai bicara, kita kasih juga kesempatan. Kedua, ini direktur rumah sakit ini adalah kali pertama mendapat kondisi ini. Jangan salah, yang kemarin itu bukan dia, kan gitu. Sehingga nuansa ini bisakah Anda justifikasi bahwa ini kesalahan total satu kepada direktur rumah sakit? Kira-kira seperti itu kan? Apakah betul seperti itu justifikasinya? Jangan-jangan keliru. Protokol pelayanan pasien tetap ada, apalagi dokter ahli. Tidak bisa di take up langsung, take over langsung. Oleh dokter lain sejauh masih dia tanggung jawab, masih sanggup menangani. Itu ada juga etikanya di sana. Etika profesi. Jadi maksud saya begini, saya kan berlatar belakang sarjana kedokteran, sarjana muda kedokteran. Artinya pernah membawa rumah sakit dan bahagian keluarga saya juga dokter. Jadi saya tahu bahwa mekanisme seorang direktur bisa mengganti dokter ahlinya tidak boleh serta-merta. Itu. Jadi kembali kepada kondisi ini bahwa kami ini mengikuti apa yang dilakukan oleh pemilik rumah sakit. Sejauh mana hari ini mereka lakukan tindakan, kalau dia keluar dari ranah etika dan ranah hukum yang ada, kita terlibat lagi karena kita bukan hakim. Kita DPR bisa mengambil alih langsung copot ini tanpa background dasarnya, gitu. Jadi yang saya minta ke adik, kita tunggu beberapa waktu, kira-kira cukup untuk bupati dan ketika kementerian terlibat di dalamnya memutuskan kalau lambat. Karena di sana saya kaget utarakan tadi bahwa ada kejadian langsung sekarang ini dicopot di direktur rumah sakit. Selesai persoalan. Jangan-jangan nanti kita juga dibalik sama direktur rumah sakit. Apa saja bisa dicopot? Jadi apa kira-kira tidak solusi apa? Kalau saya begini Pak. Bapak ini sebagai DPR menuding semestinya ini kami sesalkan. Jangan kemudian seolah-olah apa yang kemudian menjadi tuntutan itu kemudian secara psikologi menyerang balik. Tidak. Saya dari BK Pak, psikologi. Jadi saya paham apa yang kemudian Betul itu. Jangan seperti itu. Seolah-olah Bapak ini menyalahkan tuntutan kami. Begini Pak, sebelumnya. Saya minta Pak. Saya rasa pemangku tangta tertinggi di rumah sakit Bandar Siang itu gagal. Ya, siapa yang menyatakan gagal? Sampai sedikit Pak, Bapak sebagai anggota DPR kayaknya kurang meninjau di tengah masyarakat, menanyakan bagaimana penanganan rumah sakit umum Bangka Jene terhadap di tengah masyarakat. Masa anggota DPR